semuanya, ini bukan podcast biasa. Duduk santai, tarik nafas, dan dengarkan. Saya Amazia Aurelia Mikaela. Saya Tirza Felsia. Selamat datang di podcast Dua Maut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Yang dimana hal ini tentu berkaitan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya dong, tapi sebelumnya nih, menurutmu apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial itu sederhananya ya, itu adalah tanda-tanda atau fenomena sosial yang muncul karena adanya masalah sosial di masyarakat kita. Misalnya diskriminasi, stereotip, konflik antar kelompok maupun ketimpangan sosial. Ya sih, dalam masyarakat multikultural, gejala sosial itu dapat terjadi karena adanya perbedaan. Contohnya dalam nilai, kebiasaan, ataupun norma yang ada. Jadi misalnya nih ada satu kelompok, dia nih nggak diberikan ruang untuk berekspresi. Karena norma mereka ini nggak sesuai dengan norma dominan yang ada. Gitu. Itulah kenapa penting banget nih buat kita ada yang kayak pendidikan multikultural supaya tuh kita dalam masyarakat kita nih lebih terbuka, bisa saling berdialog antar suku supaya saling tidak memunculkan hal negatif yang dikit-dikit itu menuduh ini dan ini. Jadi kita bisa saling terbuka, saling memahami. Iya sih, tapi biasanya gejala sosial ini tuh nggak selalu terjadi karena adanya niat buruk. Tapi ya biasanya cuma karena kurangnya pemahaman antar satu sama lain aja sih. Gitu. Itulah makanya kita harus lihat dari sisi positifnya juga. Dimana tuh masyarakat bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jadi itu tidak ada masyarakat yang merasa didiskriminasi, terutama pada minoritas yang banyak nih minoritas yang merasa kesusahan maupun dalam mendapatkan pekerjaan maupun ke akses pendidikan karena ada stereotip tertentu yang muncul. Iya sih, tapi ada juga sisi positifnya. Hal ini tuh bisa menjadi pemicu kesadaran sosial. Jadi, hal ini bisa membuat orang tuh jadi lebih aware, lebih peka terhadap keadaan, dan juga lebih peduli terhadap keadilan sosial. Iya, kadang dari gesekan itu pun bisa muncul gejala sosial dan juga bisa terbangunnya komunitas tertentu dan juga bahkan bisa membuat pemerintah atau kebijakan pemerintah Indonesia tuh lebih adil lagi, yang dimana tentunya ini menjadi hal positif ya. Jadi kayak bisa membalikkan keadaan juga ke hal yang lebih bagus gitu loh buat Indonesia ini. Iya sih, gejala sosial itu kan suatu masalah atau fenomena yang biasanya tuh muncul karena adanya sesuatu yang nggak sesuai dengan suatu kaum atau suatu kelompok. Dan biasanya tuh dalam masyarakat multikultural ya, hal ini tuh perbedaannya tuh ada banyak. Nah, contohnya ini salah satunya ini kelas sosial, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini kan termasuk ke perbedaan kasta dalam masyarakat ya. Dibagi berdasarkan 3 golongan, yaitu yang pertama yang ekonomi, kemudian yang kedua itu kekuasaan, dan yang ketiga itu ilmu pengetahuan. Nah, dari sini terciptalah gejala sosial yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu gejala sosial hukum nih. Tahu nggak contohnya kira-kira? Mungkin kamu tahu nggak tentang Ice Cold, kasus yang kemarin Jessica Mirna, yang dimana tuh Mirnanya dikasih cyanida di dalam kopinya, dan yang dituduh itu si Jessica-nya. Oh iya. Nah, dari kasus itu kan kemarin masih banyak, mungkin ada yang aneh ya, mungkin bagi beberapa orang, yang si Jessica-nya ini dituduh dan sudah diproses hukum ya, dan bahkan dia sudah hampir keluar ya kalau nggak salah. Iya. Dari penjara. Nah, di sini tuh diduga karena si Jessica ini nih anak besaran ya, dan juga dia pendidikannya tuh di luar negeri, jadi kayak baru-baru balik Indonesia lah. Dia tuh mungkin kayak orang biasa aja pas di Indonesia nih. Sedangkan si Mirna ini tuh adalah anaknya pengusaha besar. Dia tuh anak dari salah satu PT besar lah di Indonesia, jasa ekspedisi gitu. Nah, jadi diduga dari situ tuh ada kayak permainan hukum yang membuat si Mirna ini tuh, maksudnya membuat si Jessica ini tuh dituduh, disudutkan gitu. Gitu. Tapi ya kalau yang saya lihat,
meskipun secara hukum sudah dinyatakan bersalah ya ini si Jessica Wongso ini, tapi kan masyarakat itu masih terbagi menjadi dua kubu yang berbeda. Nah, ada yang bilang kalau misalnya selama proses hukum ini, dari pemberitaannya dan juga proses hukumnya tersebut itu tidak objektif atau bias dan tidak transparan. Maka hal ini tuh memunculkan gejala sosial yang baru lagi, yaitu ketidakpercayaan dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutmu gimana tuh? Adanya tuh karena stratifikasi sosial yang tadi aku bilang tadi tuh soal si Jessica nih, anak dari luar kan, si Mirna ini anak pengusaha itu mungkin karena adanya perbedaan dari kekuasaannya itu loh. Karena si Jessica ini kan mungkin dianggap pendatang ya, karena dia berpendidikannya di luar dan itu pendidikan pasti lama dong. Dan ini juga pasti berpengaruh, kayak tahu sendiri kan bagaimana hukum di Indonesia yang mungkin beberapa orang anggapnya tuh tidak objektif, tidak adil dan tidak transparan itu kan. Jadi pasti condongnya ke si Mirna ini ada hukum, karena apa ya, si ayahnya ini orang yang berpengaruh kan. Mungkin orang menganggapnya tuh seperti karena kekuasaan, makanya muncul setelah stratifikasi sosial itu. Iya sih, stratifikasi sendiri kan bukan cuma berasal dari ekonomi ya. Hal itu bisa dari relasi juga atau koneksi yang dipunyai, yaitu kayak misalnya lah terhadap media atau dukungan dari kelompok elit. Kan kita nggak tahu lah ya kalau orang-orang yang punya nama besar atau kekuasaan yang besar gitu. Nah, hal ini tuh bisa membuat hukum itu terlihat tidak netral. Karena mereka memanfaatkan stratifikasi sosial yang mereka punya itu. Dengan kastanya yang di atas lah ya disebutnya ya. Terus biasanya sih ya kalau kayak gini tuh berarti multikulturalisme atau perbedaan yang ada tuh nggak dikelola dengan baik. Karena hal ini justru dapat menimbulkan gejala sosial yang baru, di mana hal ini lebih mendalam lagi dari sebelumnya. Muncullah rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia, karena ya tidak transparan dan juga bersifat bias kan. Dan juga pasti untuk mengambil kepercayaan masyarakat lagi tuh mungkin susah ya. Karena ini sudah terjadi dari kapan-kapan, dah lumayan lama gitu kan. Yang pasti masyarakat merasa dipermainkan gitu. Banyak juga kasus-kasus yang terjadi yang dijalankan dalam kasus itu tuh tidak transparan. Proses hukumnya juga kayak tertutup, masyarakat tidak bisa melihat atau diberitakan secara langsung itu. Jadi masyarakat tuh kayak terima jadi aja, udah diputuskan seperti ini ya seperti ini. Jadi ya terjadi kubu-kubuan lah, karena ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang marah, ada yang gini-gini, ada demo lah dan lain sebagainya. Tuh pasti juga menghancurkan multikultural kita loh. Jadi kayak masyarakat jadinya terpecah belah, yang seharusnya kita menyatu, mereka tuh malah saling berkonflik gitu. Itulah makanya tadi saya sebutkan ada konflik antar kelompok. Iya sih, masuk akal. Bahkan ya sampai sekarang, setahunya saya, masih banyak masyarakat yang membela Jessica karena mereka menyebut Jessica tuh merupakan kambing hitam dari proses hukum yang terjadi selama ini. Karena kan ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dan sudah kita mention berkali-kali bahwa proses hukum yang terjadi itu kan terlihatnya tidak objektif atau juga bias dan juga tidak transparan. Jadi masyarakat itu membuat konspirasi atau teori yang sebagai berikut, yaitu Jessica itu merupakan kambing hitam dari kasus tersebut. Dan hal ini tuh termasuk penyalahgunaan kekuasaan ya jika benar. Ya. Padahal ya kalau dipikir-pikir kita tuh cuma butuh pendekatan yang lebih transparan untuk seperti konsumsi publik itu kan harus sesuatu yang jelas dong kan. Nggak mungkin kita hanya tahu hasil akhirnya tanpa tahu prosesnya. Dan sebaiknya sih untuk proses hukum selanjutnya diharapkan untuk lebih adil lagi, terlepas dari stratifikasi sosial yang ada dan juga perbedaan yang ada gitu. Jadi tanpa memandang bulu lah bahasanya ya. Masyarakat tentunya pasti bertanya-tanya lah dari hasil akhir, karena dari kasus tadi ya, kasus Jessica itu
banyak bukti-bukti gitu loh dari orang terpercaya, dari dokter maupun dari profesor yang menelitinya itu. Dengan persentase segitu tidak mungkin katanya. Tapi juga bisa. Tapi karena adanya mungkin seperti kita bilang mungkin buzzer ya, kurang tahu Oh juga sih iya. sekarang kan. Yang menekan kalau itu tuh salahnya si Jessica yang Mm-mm. membuat beberapa masyarakat tuh juga ikut-ikutan kan. Mm-mm. Nah, itulah makanya tadi dibilang si Jessica ini kambing hitam kan. Iya. Nah, supaya tuh dijadikan salahnya nih, timbang beratnya nih ke si Jessica. Mm-mm. Gitu sih. Iya sih. Terus setahu saya juga sih ya mengenai kasus ini, kan sempat dibilang atau diberitahu setelah proses otopsi mayatnya Mirna, katanya tuh Mirna ini belum ada sarapan. Dan mereka ini ketemuannya kan pagi. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih ya, logika aja, orang belum sarapan, tapi dia pagi-pagi ketemuan dengan temannya, terus pesan kopi di kafe. Apakah asam lambungnya tidak naik? Gitu Iya, kan? iya. Terus berhubung kayak misalnya kopi dikonsumsi sebelum makan, itu kan tentunya tidak baik ya. Mm-mm. Kalau orang yang punya asam lambung yang apa ya, bisa kumat Iya, gitu iya. kan, atau misalnya punya mah, Mungkin yang berat gitu kan, Mm-mm. penyakit lambungnya. Iya. Jadi ya, Ya, kemarin juga katanya kan, salah satu pemicunya juga bisa dari itu loh kopinya, karena katanya belum makan kan. iya, Dia memicu kayak mungkin asam lambungnya, itu Mm-mm. bisa salah satu penyebabnya katanya. iya, ya sebenarnya sih kita nggak tahu juga ya. Tapi Mm-mm. kalau dilihat dari proses hukumnya sih patut dicurigai sih memang. Iya. Dan inilah bentuk gejala sosial hukum yang tidak terselesaikan lah kasusnya, dikarenakan adanya dugaan pemanfaatan stratifikasi sosial tersebut. Jadi, pelajaran dari sini itu bukan cuma tentang vonis yang benar atau salah, tapi gimana kasus tersebut menimbulkan gejala sosial lain yang tentunya lebih dalam lagi. Dan hal ini ternyata berpengaruh sekali dalam pemikiran masyarakat. Gitu. Jadi buat netizen-netizen di luar sana dan juga buat kita ya, penting banget kita untuk menjaga nalar kritis, lebih objektif dalam mengeluarkan dan bersikap sesuatu tanpa memahami konteks sosial yang lebih luas gitu loh, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan juga menimbulkan gejala sosial yang negatif. Nah, iya benar banget. Oke, gitu aja dulu obrolan kami kali ini. Sampai jumpa.